Selamat bertemu lagi dengan Ibu Nia dalam pelajaran agama Katolik. Kali ini Ibu akan membawakan untuk materi pelajaran yang pertama untuk kelas 5 di semester 1. Materi kita kali ini adalah ketika Allah bercermin. Baik anak-anakku kelas 5 yang terkasih, gimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Baik anak-anakku sekalian, kita hari ini akan belajar tentang hal ini dengan tujuan nanti kita setelah belajar ini akan diajak untuk semakin memahami arti manusia sebagai citra Allah. Selain itu, kita semua, khususnya anak-anak, akan diajak semakin memahami perbedaan manusia sebagai citra Allah dan perbedaan kita dengan makhluk yang Tuhan ciptakan, tumbuhan maupun binatang atau yang lain, benda-benda yang lain. Berikutnya, kita diajak untuk melakukan tindakan yang menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah. Nah, sudah siap belajar? Mari kita mulai ya. Anak-anakku yang terkasih, coba kalian lihat di rumahmu. Kalian pasti punya cermin ya? Kaca, cermin. Nah, biasanya kalian dalam sehari berapa kali nih bercermin di depan kaca? Iya, pasti berkali-kali ya. Paling tidak kamu ketika mungkin habis mandi, kamu menyisir, kamu mau mulai belajar, kamu merapikan dirimu di depan cermin, seperti itu ya. Kita lihat di gambar ini, ada yang model kartun, ada juga yang semacam foto begitu ya. Mereka bercermin di depan cermin masing-masing. Nah, kalau bercermin tidak selalu pakai cermin ya. Kalau zaman teknologi maju sekarang pun bisa jadi kamu pakai handphone kamu bercermin pakai itu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau kita bercermin, apa yang kita lihat dalam cermin itu? Nah, pastinya adalah gambar diri kita atau bayangan diri kita. Nah, gambar dan bayangan itu sama secara visual. Artinya ketika kita melihatnya, ya sama, itulah diri kita seperti itu. Model rambutnya, baju yang kita pakai pada saat bercermin itu, dan sebagainya itu sama ketika kita melihatnya. Nah, anak-anakku yang terkasih, gambar atau bayangan yang mirip dengan diri kita. Mengapa Ibu ajak untuk membicarakan tentang hal ini? Karena kita akan bicara hari ini sesuai dengan tadi judul di awal, ketika Allah bercermin. Nah, kira-kira apa bayangan yang didapatkan, yang ditemukan oleh Allah ketika Allah ini bercermin? Tentu saja mungkin tidak seperti yang kita bayangkan Allah punya cermin yang besar atau mungkin punya handphone yang canggih, tidak ya. Itu gambaran manusiawi. Kita akan fokus pada seperti ini. Allah memiliki bayangan tentang keberadaannya dirinya sebagai Allah. Ketika Allah akan menciptakan dunia seisinya, Allah memiliki bayangan tentang dirinya itu seperti apa. Nah, ternyata Allah menemukan gambar dirinya, bayangan cerminan dirinya itu pada sosok yang kita sebut dengan istilah pada zaman ini adalah perempuan dan laki-laki. Maka ketika Allah mengatakan, marilah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang tercipta adalah ya perempuan dan laki-laki itu ya. Nah, gambaran tadi masih terbatas secara
fisik visual. Ya, ketika Allah mulai menciptakan Adam sebagai manusia laki-laki pertama dan Hawa yang menjadi teman hidup Adam pada waktu itu, mereka ditempatkan oleh Allah di sebuah taman yang indah. Pasti kalian ingat ketika pelajaran kelas 1 ya, ditempatkan di Taman Eden atau dikenal dengan Firdaus. Nah, anak-anakku semuanya, dalam kitab Kejadian, yuk mari kita simak bersama isi dari ayat tersebut. Sabda Tuhan itu apa? Baik, Ibu akan membacakannya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, kita akan membahas mengenai perikop kitab suci yang barusan kita baca bersama dan kita lihat, kita dengarkan. Seperti tadi di awal, di kitab Kejadian yang Ibu Nia sempat katakan, kita menemukan gambaran atau bayangan Allah ketika Ia bercermin, yaitu manusia laki-laki dan perempuan. Jadi, dengan demikian, citra atau gambar dan rupa Allah adalah laki-laki dan perempuan. Maka diciptakannya lah manusia. Dengan kata lain, manusia diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah. Manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan agar beranak cucu, berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas binatang merayap, berkuasa atas makhluk-makhluk lain. Sebagai gambar dan rupa Allah, itu bukan hanya berarti secara fisik visual yang bisa dilihat dengan mata, melainkan harapannya juga perilaku. Seperti Allah yang berkuasa, manusia pun dianugerahi kemampuan untuk menguasai makhluk-makhluk lain. Sebagaimana tadi digambarkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Bagaimana manusia mampu menguasai makhluk-makhluk lain? Nah, inilah yang menjadi sebuah keunikan, kekhasan Tuhan mencipta manusia. Jadi, kita tahu ketika Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan citranya, maka manusia itu diberikan anugerah istimewa, hal yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah. Di mana letak perbedaan kita manusia dengan makhluk yang lain? Nah, ini dia. Manusia dianugerahi daya cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, dan karsa atau kemauan. Dengan daya ciptanya,
manusia mampu berkreasi dan menciptakan hal-hal baru. Dengan kemauannya atau kehendaknya, manusia tidak terikat dengan lingkungan dan alam. Binatang hidupnya ditentukan oleh alam dan lingkungannya. Misalnya nih, binatang tidak membuat hal-hal baru. Ketika sarang burung ya selamanya seperti itu bentuknya. Ia membuat sarang pada musim tertentu. Burung bermigrasi pada keadaan musim tertentu. Jadi hidup binatang diatur oleh alam. Namun tidak demikian dengan manusia. Dengan daya ciptanya, manusia bisa membuat rumah, bahkan bisa mengatur kapan bisa terjadi hujan. Misalnya ada hujan buatan, ya mungkin kalian pernah mendengar dengan kecanggihan teknologi di musim kemarau pun bisa dihadirkan hujan buatan. Selain itu juga dengan daya ciptanya manusia berhasil menciptakan komputer dan alat-alat canggih lainnya yang membantu dalam pekerjaan dan hidup manusia. Kemudian dengan kehendak dan kebebasannya, ada hubungannya dengan perasaan manusia ingin bebas. Ia bisa mengatur perilakunya yang tidak terikat dengan musim dan tanda-tanda alam lain. Inilah wujud dari manusia menjadi citra, gambar, dan rupa Allah. Anak-anak yang terkasih, selain daya cipta dan karsa, manusia sebagai citra Allah juga diharapkan menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga ketika orang melihat perbuatan baik orang lain, ia menemukan gambar Allah pada diri orang itu. Dengan menemukan kebaikan sesamanya, orang tergerak untuk bersyukur dan memuliakan Allah. Seperti dalam kutipan kitab Mazmur bab 8 ayat 10. Betapa mulia namamu Tuhan di seluruh bumi. Anak-anak yang terkasih, Allah kita itu Allah yang maha baik. Maka segala sesuatu yang Ia ciptakan itu baik adanya. Maka kita harus bersyukur atas anugerah cipta, rasa, dan karsa dari Tuhan. Bagaimana caranya mengungkapkan syukur itu? Yaitu dengan cara mengembangkan anugerah tersebut dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, coba sekarang kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita akan berefleksi sejenak. Apakah perbuatanku selama ini mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa yang saya miliki? Mungkin kamu sudah membuat sesuatu yang kreatif dalam kehidupan kamu, dalam belajar kamu, dan dalam banyak hal lain. Coba sambil kalian ingat-ingat, kalian rasa-rasakan apa yang sudah kamu wujudkan sehubungan dengan daya cipta, perasaan-perasaan kamu, keinginan, kehendak kamu selama ini. Berikutnya, apakah perbuatanku selama ini menyerupai perbuatan baik Allah? Nah, pastinya ibu yakin anak-anak pernah sering bahkan melakukan perbuatan baik. Ya, semoga anak-anak setelah mendalami tentang hal ini, kalian semakin hari semakin mewujudkan karya kebaikan Allah dalam dirimu, dan yang kamu wujudkan itu dalam hidup sehari-hari, sehingga membuat orang lain semakin bisa melihat Allah tercermin di dalam dirimu.
Anak-anakku yang terkasih, sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap teruslah berbuat baik. Tunjukkanlah Allah di dalam dirimu. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Dan Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dan kita ketemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Tuhan memberkati.